Film berawal dari sebuah keluarga yang diceritakan tengah dirampok, seorang ibu pun bangun dan mengambil pisaunya dan pergi ke ruang tengah. Di sana muncul suaminya menembaki seseorang perampok dan dia pun tertembak mati. Lalu sang ibu mengambil alih shotgunnya dan menembaki perampok yang tengah menikmati hasil rampokannya itu sampai tewas. Scene berpindah di sebuah kota, tak terasa udah 12 tahun sejak kejadian itu. Kita diperkenalkan seorang wanita cantik dan kekar bernama Ava. Ava saat ini sedang melangsungkan pernikahannya dengan pacarnya bernama Derek Grant. Ava pun menghampiri Derek ke altar pernikahan diantar oleh adiknya Derek dan mereka pun mengucapkan ijab kabul janji suci pernikahan seumur hidup. Scene berpindah di sebuah pesawat, mereka pun ingin menikmati bulan madunya di sebuah pulau yang terletak di Karibia. Mereka pun menuju rumah penginapan milik Derek peninggalan dari kakeknya dan diantar langsung menaiki pesawat. Mereka pun menikmati bulan madunya di pulau itu dan mulai bersenang-senang naik jet ski hingga terjatuh, dan berenang di tengah pulau sampai mengendarai mobil off-road di tengah hutan dan tak lupa bercocok tanam untuk mencetak bayi manusia. Scene berpindah di sebuah restoran di tepi pantai, mereka berkencan di sana dan Derek pun meminta izin untuk ke toilet dan memperingati Ava untuk jangan kemana-mana dengan nada mesra. Lalu Ava pun dihampiri oleh seseorang berambut afro bernama Manny, mereka pun berkenalan satu sama lain. Tiba-tiba Derek datang dari toilet dan Ava pun memperkenalkan Manny kepada Derek. Manny pun menanyakan tentang berapa lama mereka akan liburan di sini. Derek pun menjawab beberapa hari saja. Manny pun menawarkan tempat wisata ekstrim Flying Fox terpanjang di Karibia dan bermaksud mengajak mereka untuk berwisata ke sana, namun Ava tak mau ikut karena takut ketinggian dan Derek pun memaksanya untuk ikut ke wisata itu dan akhirnya Ava pun mau mencoba Flying Fox itu. Lalu Manny mau mengajak mereka ke klub diskotik terpanas di Karibia, namun Derek tak setuju. Ava yang suka menari pun memaksa Derek untuk ikut dan akhirnya mereka pun pergi ke diskotik itu. Di diskotik, mereka pun bersenang-senang berjoget menikmati irama musik sang DJ. Manny yang minum-minum dengan teman ceweknya pun menawarkan minuman ke Derek dan Ava, namun mereka menolaknya dan beralasan bukan pemabuk minuman keras. Lalu di sana ada salah satu pengunjung berambut gondrong bernama Big Beast, yang tengah mabuk di situ dan menghampiri Derek dan Ava. Big Beast pun berjoget di depan mereka dan mendekati Ava. Dia ingin Ava berjoget dengannya namun Derek menghalanginya dan Big Beast mengancam akan memukulnya dan mereka pun menghindari Big Beast. Melihat kelakuan Big Beast yang mulai lancang kepada Ava, Manny pun menghampirinya dan melerai pertengkaran dan menjelaskan bahwa mereka adalah temannya, namun Big Beast pun tak terima dan langsung memukul Derek. Ava pun langsung melayangkan pukulan ke Big Beast dan terjadi keributan di situ. Mereka pun berkelahi saling membalas pukulan dan tendangan dan direkam oleh salah satu pengunjung di situ. Di ruangan lain, kejadian itu pun dilihat oleh bos diskotik itu. Manny pun langsung mengajak mereka pergi dari situ sebelum terjadi lebih parah lagi, dan mereka pun menaiki mobil bersama temannya Manny. Lalu di dalam diskotik, bos itu pun menghampiri Big Beast dan mengungkapkan bahwa dia tak perlu lagi datang ke diskotik ini. Manny pun terkejut bahwa Ava tak seperti wanita lainnya yang manja ingin dilindungi pria. Ava pun beda. Dia seperti ninja yang menghajar pria di sana-sini layaknya petarung UFC. Derek pun langsung memotong menghentikan kekaguman Manny terhadap Ava. Ava pun teringat latihan dari bapaknya yang mengingatkan agar mengandalkan diri sendiri, tak mempercayai orang lain dan lebih brutal dari pria. Dan ketika dia sedang dilecehkan oleh seorang pria hidung belang, dia harus menyerangnya lebih dulu dan memberontak agar dia bisa kabur darinya. Keesokan paginya, Ava dan Derek yang sedang tidur. Ada seseorang yang menggedor pintunya dan ternyata adalah Manny yang akan mengajak mereka ke wisata Flying Fox terpanjang di Karibia. Awalnya mereka tak mau, namun Manny memaksanya dan akhirnya mereka pun pergi menaiki sepeda motor berboncengan 3. Dipandu oleh Jojo teman dari Manny, Manny pun menaikinya dulu dan disusul Ava untuk pertama kalinya berada di ketinggian dan Derek pun menyusulnya sambil selfie. Lalu mereka mencoba yang lebih panjang lagi. Sempat ada penolakan dari Ava namun Derek pun menyemangati Ava untuk mau mencoba Flying Fox itu, dan akhirnya mau ikut. Manny pun berangkat duluan dan disusul oleh Derek. Ketika Derek sedang asyik selfie di Flying Fox itu, ternyata talinya mau putus dan dia pun menyadari itu dan menghentikan perjalanannya. Manny pun datang untuk menyelamatkannya dan menyuruh Derek untuk menggapai badannya agar bisa bergelantungan, namun dirasa sudah tak kuat menahan pegangan, Derek pun jatuh ke jurang.
Ava pun menyuruh Jojo untuk memanggil ambulan, sementara itu Ava menuju lokasi Derek yang terjatuh. Ava pun mencari Derek menyusuri jurang dan mencoba menelpon HP Derek dan mendengar deringan teleponnya lalu menghampirinya. Ava pun menemukan yang ternyata Derek pingsan dan mengalami patah kaki. Derek pun dibawa ke ambulan dan Ava ingin mendampinginya, namun dicegah oleh kedua petugas medis itu dengan alasan asuransi bisa cair tanpa pendamping. Mendengar perkataan yang konyol ini, Ava pun meminta alamat rumah sakit yang akan menangani Derek kepada petugas itu dan mereka pun memberikan kartu nama rumah sakit itu. Mereka pun bergegas tancap gas agar Derek bisa cepat ditangani. Ava pun membuntutinya dari belakang menaiki sepeda motor melewati jalanan yang ramai, lalu tiba-tiba tak sengaja Ava tertabrak oleh mobil yang lewat dan jatuh. Ava yang tak ingin kehilangan jejak ambulan itu pun bergegas menyalakan motornya, namun tak mau menyala dan sopir itu pun menawari tumpangan ke Ava agar bisa cepat sampai rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Ava pun menghampiri resepsionis rumah sakit dan menanyakan suaminya yang patah kaki, namun resepsionis itu mengatakan tak ada yang namanya Derek Grant yang masuk rumah sakit ini. Ava pun yang tak percaya hal ini pun menunjukkan fotonya kepada resepsionis itu dan tetap kekeh tak ada yang namanya Derek Grant yang masuk rumah sakit ini. Ava pun menerobos masuk ke ruang perawatan dan sambil menelpon mencari suaminya di setiap ruangan itu, namun Ava salah orang dan akhirnya Ava pun diusir oleh satpam di situ. Ava pun mencari suaminya di seluruh rumah sakit yang ada di pulau ini, namun tak ada yang menerima pasien yang bernama Derek Grant. Lalu Ava pun melaporkan kejadian ini ke polisi setempat dan mengisi formulir mengatasnamakan telah kehilangan suaminya. Ava pun teringat kembali perkataan dari ayahnya bahwa dia terlahir dari kehidupannya yang keras dan Ava harus bertahan di situasi seperti ini. Keesokan harinya, Ava pun kedatangan keluarga dari Derek menaiki pesawat dan mendampingi Ava dalam kasus kehilangan suaminya tersebut di kantor polisi. Ava pun diinterogasi oleh kepala polisi tersebut yang bernama Ramon. Ramon pun mendapatkan berkas dari seluruh rumah sakit di pulau ini bahwa tak ada yang namanya Derek Grant yang dirawat di rumah sakit ini, dan menyatakan bahwa Derek sudah pergi entah kemana. Ava yang mendengar jawaban konyol itu pun menyangkalnya bahwa Derek sedang patah tulang kakinya saat ini dan dia pun tak bisa berjalan, bagaimana bisa pergi. Dan Ava pun meminta Ramon untuk mencarinya sekarang mumpung masih ada kesempatan dan tak mau tahu bagaimana caranya. Mereka pun memulai pencariannya dengan mendatangi tempat Flying Fox itu dan menemui pemiliknya, namun pemiliknya tak mengetahui kejadian ini dan tak merasa memperkerjakan Jojo dan Manny di sini. Ava pun menemui Jojo yang tengah melayani pengunjung lalu Ramon menginterogasinya dan Jojo pun merasa panik dan mengaku tak mengenal Ava, lalu Ava pun mengancamnya bahwa dia telah berbohong ke Ramon dan Jojo pun kabur menghindari mereka ke seberang jurang itu menaiki Flying Fox. Ava pun kembali ke kantor polisi dan Ramon pun mendapatkan kiriman bahwa Ava telah membuat keributan di bar kemarin dan menanyainya tentang masalahnya dengan Big Beast di bar itu karena dia bisa menghilangkan seseorang. Ava pun menyangkalnya bahwa dia melindungi dirinya karena telah dilecehkan oleh Big Beast dan menyuruh Ramon untuk menanyai Big Beast, namun Ramon tak mau dan akhirnya Ava pun mencari tahunya sendiri dan Ava pun pergi. Ava dibantu oleh adiknya suaminya pun menyebarkan foto pamflet tentang hilangnya suaminya bernama Derek Grant ke seluruh pulau itu, mulai dari sasana tinju, jalanan kota hingga restoran. Ava pun merasa melihat suaminya tengah naik mobil, namun dia ternyata salah orang. Lalu Ava dan adiknya pun kembali ke rumah dan memeriksa laptopnya. Ava pun bertanya ke ayahnya apakah ada panggilan telepon. Namun ayahnya pun menjawab dengan sinis bahwa mengira Ava telah merencanakan ini dan mengambil hak warisan keluarganya, namun Ava pun menyangkalnya bahwa dia tak butuh uangnya dan dia hanya mencintai anaknya. Keesokan harinya, adiknya Derek dan sekeluarga pun kembali ke negaranya. Ava pun mendatangi Jojo yang tengah melayani pengunjung dan menyeret paksa dan menginterogasinya dengan merekam Jojo. Ava pun menanyakan perginya suaminya dan akan menjatuhkannya bila tak memberitahunya. Jojo pun mengaku tak tahu karena Manny pun menyuruhnya untuk tutup mulut dan dia pun memberikan nomor teleponnya Manny. Ava pun memberikan rekaman itu ke Ramon dan mengungkapkan bahwa Manny tahu keberadaan suaminya dan Ava mengajak Ramon untuk mencarinya. Namun Ava malah ditangkap karena telah menggunakan cara kekerasan dalam menginterogasi orang dan akan dideportasi dari pulau ini diantar oleh petugas Santos dan Ramon pun menegaskan jangan lagi datang ke pulau ini.
Di atas kapal, Ava pun meminta izin untuk ke kamar mandi dan Santos pun mengantarnya. Lalu karena Ava sedang di borgol, Ava pun meminta tolong untuk membukakan pintunya dan sekaligus celananya agar dia bisa buang air kecil. Setelah itu Ava pun meminta ambilkan tisu untuk membersihkan anunya, namun Ava pun menendangnya dan akhirnya Santos pun pingsan. Ava pun mengambil kunci borgolnya dan berhasil kabur lalu berenang kembali menuju pulau itu. Ava pun pergi ke hotel dan mengaku ini kamarnya. Lalu dia pun membersihkan badannya yang basah kuyup dan memulai petualangannya untuk mencari suaminya. Di malam harinya, Ava pun pergi menuju klub malam itu untuk mencari Manny. Ava pun menemukan Manny yang sedang enjoy bersama ceweknya dan membuntutinya sampai ke toilet. Lalu Ava pun membenturkan kepalanya dan mencelupkan ke air toilet dan menginterogasi Manny tentang suaminya yang hilang. Namun dia mengaku tak tahu dan Ava pun menunjukkan sebuah poster logo kepada Manny dan Manny pun mengetahuinya bahwa logo itu mengarah ke suatu tempat yang berbahaya, dan dia mengaku bisa membantunya untuk menemukan suaminya. Dan akhirnya mereka pun pergi dari situ dan pergi ke rumah Manny. Sesampainya di rumah Manny, mereka pun bertemu dengan ibunya yang menyuruh Manny untuk berhenti menjadi playboy dan Manny pun memperkenalkan Ava kepada ibunya. Ava pun beristirahat di kamar Manny dan Manny pun mengatakan bahwa orang hilang di sini mungkin sudah mati, namun Ava merasa yakin bahwa suaminya masih hidup dan akan mencarinya sampai ketemu. Keesokan harinya mereka pun menuju tempat yang tak berhukum, lalu menanyai satu persatu untuk mencari sopir ambulan itu. Lalu Ava tak sengaja melihat logo yang sama dengan tato itu dan mereka pun menuju tempat itu dan ternyata tempat mengadu ayam. Manny pun memasukinya dan merekam semua orang di sana dan sementara itu Ava di mobil untuk menunggu info dari Manny. Manny pun terus merekam sampai akhirnya ketemu sopir ambulan itu dan mengirimnya ke Ava. Lalu Ava melihat sopir ambulan itu keluar dan Ava pun mengikutinya dan meninggalkan Manny. Ava pun menginfokan Manny bahwa dia sampai Santosero, namun Manny melarangnya ke sana bahwa tempat itu berbahaya. Ava pun terus mengikutinya sampai berhenti di suatu tempat, dan terus mengikutinya dan tiba-tiba sopir itu menghilang dan menyerang Ava dengan tongkat baseball dan Ava pun berhasil melumpuhkannya. Di malam harinya, sopir ambulan itu pun disiksa habis-habisan sambil diinterogasi oleh Ava dibawa kemana suaminya tersebut. Namun sopir ambulans itu tak tahu karena dia hanya menyupir saja dan yang tahu adalah orang gundul yang satunya bernama Omar. Lalu Ava pun mencoba hubungi Omar memakai HP-nya sopir ambulan itu. Omar pun datang ke lokasi, lalu Omar memanggilnya Timo, dan melihat Timo yang tergeletak mati, Omar pun langsung mengeluarkan senjatanya dan Ava pun langsung menyerang Omar dan mereka pun berkelahi dan sambil menginterogasinya, Omar yang tak mau menjawab pun ditembak mati oleh Ava. Lalu Ava pun ditangkap polisi dan diinterogasi oleh Ramon bahwa dia telah membunuh 2 orang warganya. Ava pun menyatakan bahwa Timo mengakuinya ada di ambulan itu membawa suaminya tapi Ramon tak peduli. Ava pun lalu dikeluarkan untuk diserahkan kasusnya ke kantor pusat dan Ramon menyatakan bahwa Ava menjadi tersangka utama pembunuhan terhadap Omar dan percobaan pembunuhan terhadap Timo. Ava pun menerimanya bahwa dia ditangkap, namun Ramon harus mencari suaminya karena Ava yakin bahwa suaminya masih hidup dan meminta agar Ramon melakukan pekerjaannya sebagai polisi. Dan ternyata Ava tak dibawa ke kantor pusat malahan dia dibawa ke hutan. Ketika kedua polisi itu sedang menggali lubang, Ava yang menyadari bahwa dia akan dibunuh dan dikubur pun langsung melepaskan borgolnya dengan mematahkan jari jempolnya lalu menyerang kedua polisi itu dan membunuhnya menggunakan sekop. Ramon pun yang sedang tidur nyenyak mendengar teleponnya berdering, dia pun mengangkatnya namun yang menelpon adalah Ava dan menyuruhnya untuk pergi ke kamar anaknya. Ramon pun tiba di kamar anaknya dan Ramon pun menyatakan bahwa dia mempunyai hutang kepada seorang dokter yang mana dia harus mencari pendonor sumsum tulang agar dia tetap hidup, jika tidak kliniknya akan ditutup. Ava pun menyatakan bahwa Ramon adalah kepala keluarga sejati, namun dia harus mati karena dia telah membuat suaminya mati dan Ava memberi 2 opsi, mati dengan pistol atau dengan pisau, dan memastikan istrinya lah yang menemukannya bahwa dia sudah mati bukan anaknya. Lalu Ava pun pulang ke rumah Manny dan curhat sambil menangis bahwa suaminya telah meninggal dan Ava pun berjanji akan membunuh semua bajingan itu agar dia bisa hidup tenang. Lalu Manny pun menawarkan bantuan agar rencananya berjalan dengan lancar dan menyarankan untuk pergi ke dokter.
Keesokan paginya Ava pun mendatangi klinik itu dan mengendap-endap masuk mengikuti mobil di belakang, lalu dia pun mencekik wanita itu yang ternyata dialah yang telah membohonginya di saat menanyai suaminya di rumah sakit itu. Lalu Ava pun mendatangi dokter itu dan menyekapnya menggunakan kresek plastik agar dia tahu apa yang terjadi pada suaminya, namun dokter itu tak mengerti yang dimaksud Ava. Ava pun memperjelas bahwa suaminya orang Amerika bernama Derek Grant. Tiba-tiba terlihat di CCTV datang sekumpulan orang yang membawa suaminya Derek Grant dan dokter itu pun menyarankan untuk mencari tahu sendiri di saat ini dan Ava pun menghentikan penyekapan itu. Ketika sekumpulan orang itu tiba, mereka pun disambut oleh dokter itu dan Ava, lalu orang gundul berkacamata pun menanyai Ava dan memperkenalkan diri bernama Christina sebagai asisten dokter itu yang baru. Pria itu pun memperkenalkan dirinya Silvio Lugo. Lugo pun menggeledah Ava dan mengambil HP-nya dan menyimpan nomornya untuk menelponnya. Lalu mereka pun memasuki ruangan operasi. Lugo pun mengatakan kepada Derek bahwa dia adalah golden ticket dan Lugo pun menyuruh anak buahnya untuk mengurusi Big Biz yang mulai mengganggunya setelah ini. Lalu dokter pun menyuntik Derek untuk diambil sumsum tulangnya tanpa menggunakan anestesi yang membuat otomatis Derek pun menahan rasa sakit itu. Ava pun yang tak tega melihat suaminya kesakitan tak sengaja menyuntik tangan Lugo, namun Lugo memaafkannya karena dia sangat cantik di matanya. Setelah mengambil darahnya, dokter itu pun mentransfusi darahnya ke Lugo dan Ava pun menyuntikkan obat tidur ke Lugo. Lugo pun menyadari bahwa dia merasa mengantuk. Ava yang merasa udah ketahuan pun langsung menodongkan pistolnya dan menembak anak buah Lugo. Lugo pun menyatakan bahwa dia menderita kanker langka multiple myeloma dan berterima kasih kepada Ava telah menyumbangkan sumsum tulangnya suaminya, dan Ava pun pergi membawa Derek suaminya dan mengunci Lugo berserta anak buahnya di ruangan operasi itu. Lugo pun tak tinggal diam dan menghubungi anak buahnya yang ada di luar untuk menangkap Ava dan Derek, lalu mereka pun memulai menembaki Ava dan terjadi tembak-menembak antara anak buah Lugo dan Ava pun berhasil melumpuhkan mereka. Ava pun menuju lift dan senang telah bertemu dengan Derek dan mereka pun keluar lift itu dan sudah dicegah oleh Lugo dan anak buahnya di luar dan Lugo pun menemukan Ava dan Derek yang mau kabur, lalu Ava pun langsung menembaki gas yang di dekat Lugo dan otomatis meledak yang membuatnya kaki Lugo terbakar. Ava pun menangkap Lugo sebagai sandera untuk menghindari anak buahnya Lugo agar bisa lolos melarikan diri. Mereka pun menaiki mobil dan Ava menghubungi Manny bahwa dia dalam perjalanan. Lugo yang mengoceh aja pun dibogem oleh Ava dan ditembak kakinya oleh Derek. Lugo pun langsung kabur lompat dari mobil itu dan dijemput oleh anak buahnya. Ava pun langsung tancap gas kabur dengan arahan Manny pun sampai di lokasi tujuan, sedangkan mobil dari Lugo pun dicegah oleh orang kampung situ dengan mobil sedan untuk memperlambat mereka yang mengejar Ava dan Derek. Tak sampai di situ mobilnya Lugo pun dilempar batu, kelapa dan apa aja agar menghambat perjalanan mereka. Manny, Ava dan Derek pun menaiki perahu bambu untuk menyeberang sungai dan ditarik oleh warga untuk menghindari kejaran dari Lugo, namun Lugo tak tinggal diam, mereka pun ditembaki oleh Lugo dan anak buahnya yang membuat mereka langsung nyebur ke sungai untuk berlindung. Sesampainya di seberang, mereka pun tancap gas menaiki mobil sedan dan pergi ke rumah Manny, lalu ada seseorang mata-mata melaporkan bahwa mereka menuju ke rumah Manny. Lugo dan pasukannya pun datang dan Lugo pun memberi tips kepada mata-mata itu dan langsung mengejar Ava dan Derek di kampung itu. Ava pun memasuki rumahnya Manny dan ternyata Ava terkena tembakan lalu Manny pun mengatakan bahwa mereka pun tak aman berada di sini karena Lugo dan pasukannya sedang menuju kemari. Lugo pun datang bersama pasukan dan polisi dan memeriksa rumah Manny namun mereka tak ada di tempat, dan Lugo pun mengancam Manny bila tak memberitahunya. Lugo yang merasa incarannya tak ada di situ pun menggeledah rumah yang lain satu persatu di kampung itu dan menyuruh anak buahnya menyebar. Satu anak buah Lugo pun dilumpuhkan oleh Ava, dia menggunakan taktik Rambo agar tak dikeroyok, begitupun Derek, meskipun dia pincang namun dia bisa melumpuhkan anak buahnya Lugo. Ava pun ketahuan anak buahnya Lugo dan menghajarnya lalu menembakkan pistol. Mendengar tembakan itu pun Lugo langsung menuju lokasi itu dan melihat anak buahnya telah tewas. Lugo pun mencari Ava dan ya benar saja mereka pun ketemu di balik pintu. Ava yang pernah menjadi Angel Dust musuhnya Deadpool pun menghajar Lugo dan mereka pun terlibat baku hantam dan pukulan dibalas pukulan yang menjadi tontonan anak-anak di sana, dan tiba di saat momen genting ketika Ava mau meraih pisau Lugo pun menahannya.
namun Ava berhasil mengambilnya dan mengarahkan ke leher Lugo. Lugo pun menyerah dan anak-anak di situ pun menyoraki Ava untuk membunuhnya. Derek pun ketahuan saat menghajar anak buah Lugo dan para polisi itu pun menghampirinya dan menangkap Derek. Dan Derek pun dibawa di hadapannya Lugo dan Ava, untuk bernegosiasi pertukaran, lalu Big Beast pun datang dan menghentikan semua ini dan berceramah di hadapan mereka semua bahwa pulau ini seharusnya menjadi tempat wisata yang nyaman bagi para turis bukan malah menculiknya. Lalu Big Beast meminta pisaunya ke Ava dan Ava pun memberikannya dan Big Beast pun menyuruh anak-anak tutup mata dan Big Beast pun menggorok lehernya Lugo hingga tewas. Ava dan Derek pun diperbolehkan pulang dan polisi setempat akan dibayar oleh Big Beast 2 kali lipat bayaran Lugo, dan Big Beast pun membubarkan tontonan ini. Ava dan Derek pun diantar ke pantai oleh Manny dan mengucapkan perpisahan dan berterima kasih. Ava dan Derek pun menaiki kapal boot itu diantar oleh temannya Manny. Sekarang Ava dan Derek pun bisa kembali bersatu dan bebas. Film pun tamat. Klik subscribe, like, dan loncengnya, oke.